What is pronoun and how important to learn pronoun? So, let's check this out. Oke, smart student, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin kali ini ada yang berbeda sedikit. Kenapa sih saya mengajarnya duduk? Jawabannya cukup simpel, karena duduk lebih nyaman daripada berdiri. Oke, nggak gitu. Karena saya sedikit kecapean, baru pulang dari Jakarta. Nah, cara bilangnya kayak gini ya, Jakarta, cinta Laura. Oke, bercanda. Well, smart student, kali ini kita akan belajar tentang pronoun. What is pronoun? Pronoun itu ialah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan benda atau orang. Nah, adapun tujuan dari pronoun tersebut ialah untuk mengurangi pengulangan kata dari sebuah kalimat. Misalkan seperti ini. Dylan mengendarai sebuah motor. Nah, kalimat Inggrisnya, Dylan rides a motorcycle. Nah, kalau kita ganti Dylan-nya menjadi dia laki-laki, jadi seperti ini. He rides a motorcycle. Nah, kalau yang tadi Dylan rides a motorcycle, kalau sekarang kita ganti menjadi he rides a motorcycle. Nah, berbeda kan? Another example. Milea reads a novel. Milea membaca novel. Kalau Mileanya kita ganti menjadi dia perempuan, nah dia perempuan itu she reads a novel. Nah, kalau yang tadi Milea reads a novel, kita ganti Mileanya menjadi she reads a novel. Nah, begitu maksudnya. Itulah yang kita sebut pronouns, mengganti nama atau benda, atau untuk mengurangi pengulangan kata. Nah, untuk item-item dalam pronounnya, smart student bisa lihat seperti yang di tabel berikut. Nah, ini banyak, di Google juga banyak. Mau di screenshot yang ini juga boleh, atau mau cari di Google juga boleh, terserah. Kalau yang mau screenshot ini, kamu dapat bonus wajah orang sedikit tampan ya, yang ada di sini, yang hampir tampan ya. Nah, pokok kalimat pronoun itu yang pertama ada I, you, we, they, she, he, it. I itu saya, you kamu, we kita, misalkan kita warga SMA Negeri 1 atau warga SMA Negeri 2 Lubuk Pasung ini. Kemudian itu ada mereka, misalkan mereka itu lebih dari satu orang, Upin dan Ipin misalkan. Kalau Upin dan Ipin itu mereka jatuhnya. Kemudian ada she itu ya seperti Milea tadi, dia untuk sebutan perempuan. Kemudian ada he, dia misalkan siapa ya, Mark Marquez ya, he, nah, Mark Marquez itu dia karena dia laki-laki. Kemudian ada yang terakhir it, nah, it itu untuk sebutan ia bisa jadi benda atau yang bukan orang ya, bukan orang maksudnya bukan jin ya, tapi sebutan untuk ia, benda atau yang lain-lainnya. Oke, adapun di sini saya membagi pronoun menjadi dua part. Yang pertama itu personal pronoun dan possessive pronoun. Nah, untuk personal pronoun ada as a subject and object. Kalau possessive pronoun itu juga terbagi dua, possessive adjective dan possessive pronoun. Oke, kita langsung aja ke kalimatnya atau example. Personal pronoun as a subject and object. Nah, untuk kalimat pertama kita bikin I, saya. Nah, I sebagai subjek. Kalau sebagai objek itu me. Nah, kalimatnya seperti ini. Misalkan, I like her attitude. Saya menyukai sikapnya. Sikapnya ya, bukan orangnya ya. Tapi kalau menyukai itu sikapnya terlebih dahulu, bukan dari bentuknya. Kalau bentuk itu bisa apa lah? Kalau bentuk itu banyak. Yang utama itu sikap dari seseorang. Nah, I like her attitude. I itu sebagai subjek. Kalau sebagai objek gimana? Kita taruh di belakangnya. Ingat, biasanya objek itu berada di akhir kalimat. Nah, kalau kalimat tadi, saya menyukai etikanya atau sikapnya. Nah, kebetulan dia juga menyukai saya. Nah, she also like me. Dia juga menyukai saya.
me itu saya. Nah, kalau di depan dia I, kalau di belakang me. I like her attitude and she also like me. Saya menyukai sikapnya, dia juga menyukai saya. Oke, seperti itu. Nah, kita pergi ke you. Nah, untuk di you ini sebagai subjek dan objek itu sama ya, kebetulan sama. Kalau mau protes tuh ke orang Inggris langsung, bukan ke saya ya. Nah, untuk di subjeknya itu sama, you dengan objeknya you juga. Nah, kalimatnya contoh seperti ini. Apa ya? You eat fried rice. Kamu makan nasi goreng. Untuk objeknya, Sinta will join with you. Sinta ingin bergabung dengan kamu untuk makan nasi goreng. Nah, you sebagai objek, nah ditaruh di belakang. Sinta will join with you. Oke, yang pertama itu you will eat fried rice. Yang kedua, Sinta will join with you. Oke. Next, kita pergi ke we. For example, contohnya, we will go to the island tomorrow. We will go to the island tomorrow. Kita akan pergi ke pulau besok. Nah, we itu sebagai subjek kita. Kalau objeknya gimana? Kita ganti dengan us, tapi ditaruh di belakang. Kalimatnya seperti ini. Apa ya? Rama want to join with us. Rama want to join with us. Nah, kebetulan si Ramanya juga mau ikut dengan kita. Dia bilang, Rama want to join with us. Rama ingin ikut dengan kita. Us di belakang. Kalau yang pertama tadi, we will go to the island tomorrow. Nah, si Ramanya juga ikut. Rama want to join with us. Di belakang kitanya. Next, kita pergi ke they, mereka. Nah, mereka itu lebih identik dengan lebih dari satu orang. Nah, tadi we juga sama, cuman mereka ini ya gimana ya, banyak ya. Kalau we itu kita, kalau mereka itu ya they itu mereka ya mereka. Nah, kalimatnya seperti ini. Apa ya? They make a homework together. Ya, seperti itu. Mereka membuat tugas bersama-sama. Nah, they itu sebagai subjek, mereka kita tempatkan di awal. Kalau mereka di akhir gimana? Kalimatnya seperti ini. I saw them make homework together. Saya melihat mereka membuat tugas bersama-sama. Kalau yang tadi, mereka membuat tugas bersama-sama. They make homework together. Kalau yang di objek, kita bikin aja I saw them make homework together. Saya melihat mereka membuat tugas bersama-sama. Oke. Kemudian she, dia perempuan. Apa ya contohnya? She sing a song. Dia menyanyikan sebuah lagu. Nah, she kita taruh di depan karena dia sebagai subjek. Kalau dia sebagai objek, itu berganti dengan her, ya, ganti dengan her. Kalimatnya mungkin seperti ini. I listen her voice. I listen her voice. Kalau yang tadi, she sing a song, dia menyanyikan sebuah lagu. Kalau sebagai objek, kita ganti dengan her. I listen, saya mendengarkan her voice, suaranya, her, ya. Seperti itu. Kemudian lanjut, he, dia laki-laki untuk subjek. Kalau sebagai objek, him. For example, he buys me a shoes. Dia memberikan saya sebuah sepatu. Untuk objeknya berganti dengan him. For example, I gave him a jersey. Oke, tadi dia membelikan saya sepatu dan saya juga belikan dia jersey atau kostum. Identik dengan olahraga ya, futsal maybe. Oke, the last, it. Iya, atau sebutan benda atau apalah yang bukan orang gitu. For example, it is my pencil. Itu pensil saya. Nah, ini sama dengan you tadi. Kalau di objeknya masih sama dengan it, sebutan it juga. Cuman kita taruh di bagian akhir saja sebagai objek. Kita bilang aja I need it. Saya membutuhkannya. Nya itu di bagian akhir kan. Kalau kalimat yang sebagai subjek,
It is my pencil. Itu pensil saya. Sebagai objek, I need it. I need it. Saya membutuhkannya. Nah, seperti itu. Okay, now we're going to possessive pronoun atau ungkapan kepemilikan. Nah, di sini saya juga membaginya menjadi dua part, yaitu pertama ada possessive adjective dan possessive pronoun. For example, this is, ini apa ya? Ini harimau ya, toys. Ya, ini mainan ya, toy. Langsung aja ya ke kalimatnya. My toy. This is my toy. Ini mainan saya. Oke, mainannya disebut, toy-nya disebut. Kalau possessive pronoun, my itu berubah jadi mine. Kalau yang tadi this is my toy, kalau di possessive pronoun this is mine. Ini punyaku, ini punya saya. Tapi perlu diingat, kalau kita menggunakan kalimat possessive pronouns itu harus menunjukkan bendanya langsung, ya. Maksudnya ini punya saya. Kalau kita nggak perlihatkan bendanya, ya rada-rada janggal ya. Misalkan this is mine, apa ya? Mine apa? Punya kamu apa gitu kan? Nah, tapi kalau kita memperlihatkan bendanya langsung, this is mine. Nah, itu baru masuk atau cucuk ya. Seperti itu. Nah, kalimat selanjutnya itu you. Nah, biasanya kalau di sekolah siswa itu sering rebutan tempat duduk ya. Ada siswa yang kadang-kadang mejanya udah dicoret-coret lalu dia ingin mengganti dengan meja yang bersih. Itu kalau bahasa Minangnya lama dawak ketujuh di kambiang ya. Itu mau enaknya aja. Nah, mungkin kalimatnya seperti ini. Kalau kita mau bilang ke orang yang sering tukar-tukar meja itu, that is your table. That is your table. Itu meja kamu. Nah, itu tuh yang meja kamu. Nah, kalau kita pakai possessive pronouns, yours berubah menjadi yours. Yours. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. That is yours. That is yours. Nggak pakai table lagi. Kalau yang tadi, that is your table. Your table. Kalau yang sekarang, possessive pronoun, that is yours. Nah, sekarang kita beranjak ke kita. We pokok kalimatnya. Kalau di possessive adjective menjadi our. Kalau di possessive pronoun menjadi ours. Pakai s. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Kita guru-guru kalau lagi di luar sekolah, kalau ngelihat atau mencek anaknya lagi keluyuran apa enggak atau bolos apa enggak, kita tinggal lihat aja labelnya, label seragamnya apaan gitu. Misalkan kalau kita lagi berburu siswa yang lagi bolos itu, kita bilangnya seperti ini. Itu siswa kita tuh. Nah, misalkan kalimat kalau di Inggrisnya seperti ini. Those are our student. Itu siswa kita. Those are our student. Kalau di possessive pronouns-nya nggak pakai students lagi. Those student are ours. Those student are ours. Siswa-siswa itu adalah punya kita, milik kita. Itu siswa kita. Itu maksudnya. Those students are ours. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke mereka. They. Nah, itu untuk pokok kalimatnya. Kalau di possessive adjective-nya their. Pakai r. Their. Kalau di possessive pronoun theirs. Gitu. Contoh kalimatnya seperti ini. Misalkan perlombaan ya. Their trophy at competition. Itu adalah piala mereka pada kompetisi. Kalau kalimat possessive pronouns-nya menjadi theirs. The trophy are theirs. Piala itu adalah milik mereka. Theirs di belakangnya. The trophy are theirs. Begitu. Kita lanjut ke she. Nah, kalau di possessive adjective itu berubah menjadi her. Kalau di possessive pronoun menjadi hers. Mungkin kalimatnya seperti ini. Boneka ya biar ke perempuanan. Keperempuanan apa sih maksudnya? Kewanitaan. Mungkin lebih feminim ya. Dolls aja. Mungkin kalimatnya seperti ini. Those are her dolls. Itu adalah boneka-boneka dia perempuan. Those are her dolls. Kalau kalimat possessive pronouns-nya seperti ini. Those dolls are hers. Those dolls are hers. Gitu. Boneka-boneka itu adalah punya dia. Oke, kita lanjut ke he. Dia
laki-laki. Nah, kalau untuk possessive adjektifnya is, namun possessive pronounsnya tetap his. Mungkin kalimat seperti ini, his novel is bestseller. Nah, novelnya sangat laku keras. Mungkin possessive pronounnya I love his novel. Nah, itu his novel ditaruh di belakang sebagai possessive pronouns. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, it. It ini untuk sebutan kepemilikan yang bukan orang atau benda ya. Ya, kita kasih aja yang ini, harimau, boneka harimau, ini mainan harimau maksudnya. Nah, untuk it, possessive adjective dan possessive pronouns-nya masih sama, it's dan juga its. Kalau kita urutkan it, its, it, seperti yang di tabel tadi, yang pertama tadi. Untuk possessive adjective, its leg is very strong. Kakinya sangat kuat. Kalau possessive pronoun, tiger runs with its leg. Tiger runs with its leg. Oke, harimau berlari dengan kakinya. Oke, kakinya itu di belakang. Kalau tadi di possessive adjective, its legs is very strong, di depan. Okay, I think you are smart student. I believe that you can apply it in your daily activity or making a sentence. Nah, sebenarnya ini adalah hal penting dalam bahasa Inggris atau dasar yang sangat amat penting dalam bahasa Inggris, yaitu pronouns. Ini nantinya akan membantu kita untuk membangun kalimat atau menanggulangi atau mencari alternatif lain untuk mengganti sebuah pokok kalimat atau benda. Okay, that's all smart student. Forgive for my mistake. Like I said when I teach you. Ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin saya rada-rada kecapean karena baru pulang dari Jakarta ya. Nah, anggap saja ini seperti varian baru atau apa ya? Ya mungkin karena di luar hujan, makanya saya pakai mikrofon untuk nyanyi ini supaya suara noise dari hujannya rada sedikit nggak kedengeran lah kalau saya pakai mic ini. Mudah-mudahan aja sih. Okay, smart student, don't forget to subscribe, like, share, and comment below. That's all. See you.